Pelajaran kita masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Sempurna dalam Kristus. Kalau misalnya kita mengingat pelajaran kita di pekan lalu, kita membahas juga mengenai kesempurnaan dalam Kristus, yaitu kedewasaan secara rohani di mana kita memang sudah berada. Karena Yesus sudah begini-begini, lalu kemudian apa implikasinya bagi kita? Ya kan? Ya, karena Yesus itu sempurna, karena Yesus itu adalah yang paling utama, yang dibilang yang sudah mendamaikan, sudah ada misterinya kan, sudah diberikan kepada seluruh bangsa-bangsa juga. Lalu apa? Dan Yesus dan Paulus di sini mulai masuk ke rumah. Oke, sekarang ada hal-hal yang dulu mungkin sebagai pengingat, sebagai penanda, sebagai penunjuk kepada hal-hal yang membedakan kalian supaya orang. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita dari pelajaran ke pelajaran. Dan pada triwulan pertama di tahun 2026 ini kita membahas surat-surat Paulus kepada jemaat Filipi dan Kolose. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat ini dan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Kak Stella untuk membacakan? Oke. Yang pertama dari Yatin Kukung. Terima kasih Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel yang sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan membantu saya untuk lebih memahami dan dapat berdiskusi kepada rekan-rekan jemaat di tempat saya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel. Amin. Kemudian datang dari Eli Karyati. Shalom. Sungguh-sungguh terberkati dalam pelajaran di triwulan ini, boleh saling menguatkan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Duta Wilson? Baik, yang pertama dari Panser Sianturi. Selamat dan terima kasih atas pelajaran yang memberikan pencerahan rohani dan menguatkan iman, juga komitmen mengikut Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua dari Manalu, Washington. Shalom, terima kasih untuk pembahasan Sekolah Sahabat yang luar biasa. Semoga jadi berkat buat semua pemirsa. Lalu kemudian yang ketiga dari Sarah Malenggato. Sungguh tak terkatakan sukacita yang dibagikan oleh Rasul Paulus sangat menginspirasi untuk tetap bertahan mempertahankan kebenaran walau dalam situasi apapun. Amin. Adek. Ada dari Roselyn Tinus. Shalom Hope Channel, terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat yang jelas dan mudah dipahami. Tuhan memberkati, amin. Lalu dari Helni Tangkilisan. Terima kasih atas penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat oleh HCI, Tuhan memberkati. Dan dari Robert Rawan, Shalom, terima kasih, sangat menguatkan diskusi ini, sangat membantu saya dalam membawakan diskusi di dalam jemaat. Terima kasih buku Sekolah Sahabat juga sudah saya terima, kiranya menjadi berkat untuk HCI dalam pelayanannya, terutama juga untuk umat-umat Tuhan dimanapun berada. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kami menerima kesaksian-kesaksian, komentar-komentar dari teman-teman yang telah merasakan berkat ataupun bagaimana program ini dapat bermanfaat di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan seperti tadi ada komentar yang menerima buku Sekolah Sahabat. Untuk saat ini di pelajaran Sekolah Sahabat yang triwulan ini bukunya sudah habis, tetapi teman-teman dapat langsung saja kalau misalnya memang rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami dan sulit akses kepada buku ini, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sahabat di triwulan depan. Sehingga kita dapat menambah stoknya, kita dapat menghitung dan
memperkirakan kita membutuhkan berapa buku yang dapat kami kirimkan ke tempat Anda masing-masing, alamat Anda masing-masing dengan cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Baik, pelajaran kita masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Sempurna dalam Kristus. Kalau misalnya kita mengingat pelajaran kita di pekan lalu, kita membahas juga mengenai kesempurnaan dalam Kristus, yaitu kedewasaan secara rohani di mana kita memang sudah berada. Jadi ketika kita baru menerima Tuhan sebagai juru selamat, mungkin kita masih bayi secara rohani, tetapi semakin lama kita bertumbuh dan kita dewasa, maka kita dituntut juga untuk matang secara kerohanian dan juga secara iman kita. Namun di dalam pelajaran kita pekan ini, ada tulisan Paulus yang seringkali digunakan sebagai bukti bahwa ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan di zaman sekarang yang mungkin kita akan menemukan jawabannya. Kita mungkin dipertanyakan kepada apa yang kita imani atau kepada apa yang kita lakukan, tetapi kita akan menemukan jawabannya sehingga kita akan bertumbuh dan sempurna di dalam Kristus. Bayangkan, pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran ke-10 dengan judul Sempurna dalam Kristus. Ayat hafalannya terdapat dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kastela. Kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan saat ini terbesar kami adalah Roh Kudus Tuhan, boleh menaungi masing-masing pribadi kami, sehingga ketika kami mau berdiskusi mengenai akan kesempurnaan Kristus, kami boleh diberikan pemahaman yang benar, sehingga kami boleh dapat dimampukan untuk menghidupkan dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama-sama dengan kami pada saat ini, di dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, kalau kita baca tadi ayat hafalannya ya, seringkali mungkin ini menjadi satu ayat yang sering dipertanyakan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, apakah pernah nih apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian percayai itu dipertanyakan oleh orang lain dari adik? Kalau aku kayaknya waktu zaman kuliah paling banyak ya, karena di situ orang juga mulai bertanya-tanya tentang segala sesuatu. Dan aku biasanya kalau dia orang Kristen, aku suka ajak
balik ke Alkitab. Jadi aku kasih referensinya, terus aku tanya menurut dia seperti apa gitu, dan dia amazed sendiri sih kebanyakan karena baru tahu, oh iya kenapa ya kayak gitu. Salah satunya soal hari Sabat. Kalau secara umum ya paling mereka bingung karena mereka jarang sekali melihat orang Kristen yang ke gereja hari Sabtu. Dan lebih menerima aja gitu apapun yang aku bilang. Terus paling tentang makanan minuman aku bawa ke kesehatan gitu sih, bukan ke diwajibkan sama agama ini boleh nggak boleh, nggak sih, lebih ke ngasih tahu ternyata ada manfaatnya loh. Oke. Kesela. Oke, kalau dari saya mungkin pengalaman ya, pernah sering itu lebih ke kesehatan. Contoh, bertamu ke orang, disajikan minuman. Pernah saya di Madura, disajikan minuman, hadirkan kopi dan teh. Saya dengan senyum saya katakan, maaf Pak, saya minum air putih saja. Dan mereka akhirnya bertanya, kenapa? Kenapa hanya minum air putih? Akhirnya di situ saya jelaskan manfaatnya air putih. Jadi bukan menjelaskan kenapa nggak boleh si teh sama si kopi, tetapi lebih menjelaskan ke manfaat air putih itu seperti apa. Kalau dikonsumsi untuk bagian dalam, tapi untuk juga luar itu manfaatnya apa, kegunaannya untuk tubuh kita itu apa, secara kesehatannya itu apa, itu dijelaskan semua. Akhirnya ketika mereka tahu, oh ternyata lebih bagus air putih ya, seperti itu. Nah itulah mungkin pengalaman ya. Oke. Ternyata? Ya, mungkin karena dari hal yang gak rohani lah ya. Karena mungkin kebiasaan kita adalah tiap kali datang ke rumah itu harus cuci tangan, cuci kaki. Oke. Dipertanyakan oleh anak istri. Gimana cara menjelaskannya? Kita menjelaskan ya di luar itu kan apa ya, kena debu, kotor apa segala, apalagi sekarang ini kan hujan, sepatu sendalnya itu kan kena hujan, kena ciprat. Nah, jadi kita coba jelaskan alasan kenapa. Mungkin kalau dari kami sedikit, sebenarnya sih ada juga OCD-nya sedikit kali ya. Tapi itulah, makanya kita jelaskan sebenarnya kenapanya kita berpikir seperti itu, tujuannya ada nggak, ada manfaatnya nggak ya. Mungkin dari sisi itu sih, gimana cara kita masuk, terlepas daripada apakah kebiasaan ini ataupun hal-hal yang kita lakukan ini benar atau tidaknya. Oke, terima kasih. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan atau bahkan yang kita percayai, kita sudah lakukan selama ini, tapi membingungkan bagi banyak orang, terutama yang kita akan bahas nih selama pelajaran ini. Karena disebutkan di ayat hafalan kita memang mengenai makanan, minuman, hari raya ataupun bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi kita akan bahas, tapi sebelumnya tentunya kita perlu tahu konteks atau latar belakang dari apa yang kita akan baca, yaitu terutama di Kolose 2. Kita langsung aja ke pendeta ya, apa latar belakang dari penulisan kitab Kolose 2 ini dan apa sebenarnya tujuan Paulus menulis surat ini. Jadi latar belakang dari Kolose 2 ya, tentunya ini termasuk dalam Kolose 1, di dalam seluruh kitab Kolosenya ya kan, ya ini ditulis dari penjara, mencoba untuk menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh Kristus di dalam hal kristologinya, lalu di dalam apa yang dilakukan. Nah, di dalam Kolose 2 ini, setelah memaparkan keutamaan Kristus di pasal satunya, ya walaupun di dalam surat aslinya itu tidak dibagi pasal per pasal, paling tidak buah pikirannya, pokok pikiran yang berikut adalah karena Yesus sudah begini-begini, lalu kemudian apa implikasinya bagi kita? Ya kan? Ya karena Yesus itu sempurna, karena Yesus itu adalah yang paling utama, yang dibilang yang sudah mendamaikan, sudah ada misterinya kan, sudah diberikan kepada seluruh bangsa-bangsa juga. Lalu apa? Dan Yesus dan Paulus di sini mulai masuk untuk sekarang ada hal-hal yang dulu mungkin sebagai pengingat, sebagai penanda, sebagai penunjuk kepada hal-hal yang membedakan kalian supaya orang datang tertarik, gitu kan? Nah sekarang kalau orangnya sudah datang, ya kalian udah nggak perlu lagi lakukan hal ini, gitu kan? Itu kalau menarik orang. Lalu kemudian ketika simbolnya itu sudah digenapi, ya kalian juga udah nggak perlu lagi melihat-lihat ataupun melakukan hal ini. Ini berbicara soal upacara, kayak hari-hari raya, bahkan soal sunat sekalipun. Karena apa? Yang penting apa esensinya? Yaitu adalah perubahan hati, ya kan? Dan ketika itu sudah bisa didapatkan, makanya jangan ada lagi orang yang masih
menyuruh, memaksakan kalian ini harus melakukan hal ini. Jadi kita menegaskan supremasi daripada kecukupan Kristus, karena di dalam Dialah cukup. Jadi soal legalisme, soal menjadi asketik atau menjadi kayak pertapaan, menjadi petapa gitu yang ke gunung-gunung, lalu soal filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran, spekulasi-spekulasi, dan mungkin ada juga hal-hal yang bersifat mistis ataupun pemujaan kepada malaikat-malaikat. Ini hal-hal inilah jangan. Kenapa? Karena sudah ada yang datang yang kita tidak perlu lagi, kita tidak tahu kita berdoa kepada siapa, akhirnya kita berdoa kepada malaikat, kita begini supaya ada Tuhan bisa hadir. Padahal Tuhan sudah hadir, datang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. Kira-kira mungkin itu secara gambaran besarnya. Oke, terima kasih. Nah, kita akan mulai membaca dari Kolose 2. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Kita tahu juga ya bahwa di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Paulus tidak pernah datang ke Kolose, tapi memberikan surat gitu. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Kita sudah bahas juga di pelajaran yang pekan lalu mengenai rahasia Allah. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kalau pekan lalu kita juga sudah belajar mengenai bertekun dan teguh di dalam iman. Di pelajaran atau ayat yang sudah kita baca di sini, Paulus juga mengatakan mengenai ketertiban hidup. Apa sih sebenarnya yang Paulus maksudkan dan aplikasinya di dalam kehidupan sekarang? Pentingnya keteraturan dalam hidup kita. Kalau kita kembali lihat di 1 Korintus 14 ayat 40, di situ kan dikatakan berjalan sopan dan teratur. Jadi Paulus dia itu menyadari kadang-kadang ada kecenderungan untuk menganggap peraturan dan organisasi gereja itu hanya sebagai lembaga keagamaan tanpa ada makna teologi di situ. Itu sebabnya Paulus sangat berhati-hati di dalam menjaga keteraturan gereja. Nah, kalau ditanya apakah penting keteraturan dalam kehidupan rohani kita? Ya, supaya hikmat Allah ada, ajaran Alkitab tetap terpelihara dan terbesar, dan kita boleh memiliki keteguhan di dalam iman. Seperti itu. Adek. Aku mencoba seperti pendeta pada umumnya melihat bahasa asli asik. Oke. Enggak, cuman aku melihat ada di kata yang order ini, bahasa Inggrisnya dia berasal dari taksis, itu adalah regular arrangement. Jadi diatur secara reguler gitu. Jadi aku melihat ini adalah sesuatu yang dicoba dilakukan berulang-ulang, yang nggak tahu ya penjelasan secara psikologisnya seperti apa, tetapi itu akan membentuk satu kebiasaan, kan? Sesuatu yang diulang-ulang, seperti kalau di jaringan-jaringan di otak kita nanti akan semakin menebal dan itu akan seperti otomatis dan menjadi satu kebiasaan yang bahkan tanpa kita pikirkan pun kita lakukan. Jadi ini Paulus sementara menekankan sesuatu yang baik yang untuk dilakukan secara berulang-ulang, dan itu baik, dia teratur artinya nggak kacau, disiplin, ada arahnya, yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lama, yang bisa membuat sesuatu itu semakin kuat gitu. Aplikasinya sekarang, contoh kita perlu punya disiplin dalam berdoa. Kita punya waktu-waktu yang khusus untuk berdoa, sehingga kita terbiasa melakukan itu, dan itu menjadi sesuatu yang kita bahkan tidak perlu usahakan lagi gitu. Kita sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu akan membuat sesuatu yang sudah biasa dilakukan membuat kita tidak mudah lemah gitu, karena itu sudah mengakar kuat, dan itu juga menolong kita untuk mengatur waktu dan menjaga integritas. Pada umumnya sesuatu yang diulang-ulang akan membentuk satu kebiasaan akan membentuk karakter. Oke.
ketertiban atau keteraturan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini mungkin kalau kita lihat dari segi kehidupan biasa, tadi Pendeta Wilson katakan mungkin ada sedikit OCD-nya gitu ya. Wah, ini berarti mendukung OCD kah atau ketertiban atau keteraturan seperti apa yang Paulus maksudkan di sini gitu? Ya, di dalam segala hal kan perlu ada pengklasifikasian bagaimana kita cara hidup. Jadi kalau di sini order atau tertib itu mungkin kalau akar kata ilmiah yang orang suka pakai itu taksonomi. Apa itu taksonomi? Kalau dalam bahasa biologi itu kan cara pengklasifikasian spesies kan dari apalah spesiesnya apa, ordonya, genusnya apa, segala macam itu kan artinya kita perlu jelas sebenarnya orang ini sekarang apa, siapa dia, dan bagaimana dia harus mengatur hidupnya berdasarkan porsi, relasi, dan juga hubungan perannya. Dan ini adalah berbicara mengenai kehidupan luar, lahiriah, ya kan? Ketertiban hidupmu itulah yang dilihat oleh orang. Tapi dia tidak berdiri sendirian. Yang eksternal itu juga disandingkan dengan yang internal, yaitu keteguhan imanmu di dalam Kristus. Dan ketika dua hal ini bersatu, dan ketika kita sudah memahami pemahaman yang jelas mengenai apa yang Yesus lakukan, maka dengan sendirinya dua hal ini, baik yang di dalam dan yang keluar ini akan sejalan. Dan inilah yang di dalam ayat 4 ini dikatakan, hal ini yang kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah seperti apa? Banyak kata-kata indah ini bisa dua hal. Satu adalah bahwa oke, semuanya boleh. Atau semuanya tidak boleh. Oleh karena itu, kamu harus, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, maksudnya tidak pernah hadir dan bukan dia yang membangun gereja ini, tapi rohku bersama-sama dengan kamu, dan aku bersukacita terhadap bagaimana hidupmu ini masih teratur dengan baik. Tidak terlalu, ya kalau orang bilang terlalu mengiri atau liberal, tidak terlalu menganan atau terlalu konservatif gitu ya, kalau orang bilang kan, di dalam hal itu seperti itu ada. Lalu kemudian teguh di dalam iman. Ya, Paulus ini juga berbicara mengenai iman kepada Yesus yang ketika Yesus di Galatia disebutkan ya jangan sampai ada orang datang terus mengajarkan doktrin-doktrin baru gitu kan. Ya jangan. Biarlah apa yang sudah kamu terima itulah yang kau pegang dengan teguh. Dan di dalam kedua hal inilah makanya Paulus menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat di Kolose ini. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kerohanian kita maupun jemaat Kolose pada saat itu kita bisa mendapatkan suatu tentunya pertumbuhan dan juga kematangan kedewasaan rohani. Karena hanya orang yang dewasa saja yang tahu mengatur hidupnya dengan tepat. Ya, anak kecil pun juga bisa mengatur. Oke, pokoknya mama, ya, kalau anak saya papa, pokoknya pulang sekolah aku mau nonton 3 jam. Setelah itu aku mau makan snack. Habis itu aku mau jalan-jalan. Bisa mereka mengatur. Tapi apakah itu aturan yang tetap? Apakah itu aturan yang tepat bagi mereka? Jadi perlulah kedewasaan rohani untuk menunjukkan, oh ya hidupnya bisa kok teratur dengan baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, di ayat selanjutnya kita baca di ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali lagi Paulus menasehati ya jemaat di Kolose untuk tetap teguh dan tetap hidupmu hendaklah tetap di dalam Dia. Nah, tapi Paulus menggunakan sebuah metafora, ilustrasi tanaman nih. Kalau tanaman itu kira-kira ya, adik pernah menanam sesuatu kan gitu, mencoba pernah ya. Tapi gagal. Gimana sih sebenarnya akar itu bisa tumbuh gitu, dan secara praktikal kalau dalam kerohanian kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berakar dalam Tuhan? Ngomong-ngomong akar jadi ingat sawit kan yang cuman dari pengalaman yang nanam gagal itu, aku melihat akar ini dia makin ke bawah, bahkan sampai ngejebol pot waktu itu aku lihat. Berarti dia sebenarnya mencari sesuatu kan, mencari air gitu kan. Tapi kalau yang kita bahas hari ini adalah akar yang semakin dalam, dia akan semakin kuat gitu. Makanya contoh jangan kasih contoh tersalah lagi tanaman yang kuat.
semakin dia ke bawah berarti pegangannya semakin kuat, sehingga kalau misalnya angin ataupun ada longsor gitu, dia bisa lebih berakar kuat. Kira-kira itu yang aku tangkap. Dan bagaimana cara kita bisa berakar dalam Kristus? Yang pertama adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah bersama, misalnya dalam gereja Rabu malam aja, tanpa punya pribadi, kita akarnya tidak kuat. Kita hanya kuat ketika ada orang lain yang bersama-sama sama kita. Karena nggak semua keadaan kita bisa punya orang lain gitu kan. Jadi tidak punya akar yang kuat. Dan melihat bahwa pelajaran yang kita terima dari Alkitab ini bukan hanya sebagai informasi, tetapi transformasi. Bukan hanya ilmu pengetahuan secara untuk teologi saja, tetapi juga sesuatu yang bisa praktek dan saya benar-benar merasakan ini baik untuk saya, ataupun saya benar-benar merasakan Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan saya gitu. Dan bertumbuh melalui pengalaman, karena tidak selamanya akan mulus. Ketika pengalaman kita semakin berpegang sama Tuhan, semakin melihat bahwa Tuhan bisa mengizinkan berbagai situasi ke kita, bukan karena ketika baik Tuhan sedang baik, ketika buruk Tuhan tidak ada gitu, tapi Tuhan punya maksud dan kita bisa mengerti gitu, mengerti dan mungkin mencari apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Stella. Oke. Bicara tentang berakar di dalam Kristus. Jadi berakar di dalam Kristus itu dengan menerimanya sebagai juru selamat kita pribadi. Dan membiarkan dia itu mengatur kehidupan kita. Bukan mencoba kita yang malah mau mengatur Tuhan dengan kehendak kita. Sudah pasti membiarkan dia mengatur kehidupan kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya saya kira betapa penting ya, meskipun sudah lama kita tidak mengikuti pelatihan-pelatihan, tetapi pembekalan waktu di 1000 itu, meditasi Alkitab itu penting ya. Karena ternyata setelah saya baca, ternyata setiap pasal yang ada di dalam Alkitab, itu ternyata adalah kehidupan kita sehari-hari yang mau disampaikan kepada kita. Kemudian kedua adalah sebagaimana benih, kalau mau berakar ke dalam, benih yang mau ditanam sudah pasti bukan benih yang bertumbuh. Pasti dia masih bibit, ya kan? Dan bibit itu harus taruh di dalam tanah, harus ditimbun dulu. Jadi intinya harus mati dulu. Jadi hidup kita itu secara pribadi, secara rohani harus mati diri dulu. Dan bibit itu akan bertumbuh, dia butuh kehidupan, sumber kehidupan, air. Dan air melambangkan Yesus sebagai air hidup yang memberikan kehidupan. Sehingga bibit itu akan bertumbuh. Nah, itu juga yang dibutuhkan kita setiap hari, yaitu mati di dalam diri, membiarkan air hidup yang mengisi hati kita, dan dia akan bertumbuh, dan akar itu akan semakin dalam, berakar di dalam si pemberi air kehidupan itu, yaitu Yesus sendiri. Kemudian bertumbuh di dalam iman Yesus. Semakin akar itu semakin dalam, itu melambangkan semakin iman kita itu semakin kuat, kokoh di dalam Kristus. Dan pertumbuhan dalam iman Yesus melalui memiliki hasilnya adalah sebuah roh pertobatan yang sejati. Wujudnya apa? Di dalam kehidupan kita, ketika seseorang mengalami sebuah pertobatan, hidupnya akan diubahkan. Mungkin dia tidak akan merasakan hidupnya diubahkan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar dia akan merasakan bahwa hidupnya sudah diubahkan. Dan itu yang disebutkan di dalam buku Hidup yang Disucikan. Mereka hidup yang sudah diubahkan, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa hidup mereka itu sudah diubahkan. Tetapi orang-orang yang di sekitar mereka akan menyadari dan merasakan perubahan itu di dalam kehidupan mereka. Lewat apa? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, dan lain-lain. Dan itu ketika kita berakar di dalam Kristus, dan itulah yang perlu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mulai dari bibit yang kecil itu, mati dulu ditimbun, sehingga sumber kehidupan membuat dia itu bertumbuh, yaitu mati di dalam diri. Nah, itulah yang dibilang pembenaran oleh iman.
Menghempaskan kemuliaan diri ke dalam debu tanah sehingga membiarkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Amin, terima kasih. Ini sangat praktikal ya tadi yang sudah kita dapatkan. Bagaimana kita dapat berakar dalam Tuhan. Kita membutuhkan air hidup yaitu Yesus, kita membutuhkan tanah yang gembur, hati kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita membutuhkan juga sinar matahari ya. Kalau di perumpamaan seorang penabur, matahari itu adalah kesulitan kehidupan. Kadang ya kesulitan kehidupan itu juga yang membuat kita bertumbuh dan juga berakar di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kolose 2 ayat 9 dan 10, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di sini kita berbicara mengenai Yesus. Apa yang dimaksudkan pernyataan Paulus bahwa dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah, dan Dialah kepala pemerintah dan penguasa. Neta Wilson. Jadi mungkin yang perlu kita pahami pertama adalah bahwa mengenai Kristus ini, karena ini juga kristologi, apalagi terhadap mungkin orang yang bertanya, jadi Kristus ini, Yesus ini sebenarnya Allah atau bukan? Jadi Yesus ini kita, ini adalah gambar dan rupa Allah. Kan? Tapi Yesus itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Dan mungkin kalau yang kita bisa bedakan adalah Yesus itu bukan memiliki atribut Allah, tapi dia adalah esensi daripada kealahan itu sendiri. Kalau kita lihat ya kembali dia bukanlah adjektif menggambarkan Allah itu bagaimana, tapi dia itu adalah being-nya Allah itu sendiri. Dan inilah yang ditegaskan oleh Paulus dalam ketika mengatakan bahwa di dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi keseluruhan Allah itu ya Yesus itu keseluruhan Allah. Tetapi disambungkan dengan berdiam secara jasmaniah. Jadi bukan bersifat simbolik, bukan bersifat sementara, bukan bersifat seperti ilusi gitu. Jadi ada pemahaman mengenai kristologi juga yang berpikir bahwa oh ya Yesus ini kelihatannya saja seperti manusia. Jadi ini paham doketisme gitu ya. Mulai dalam pikiran aja dia seperti manusia, bukan. Tapi dia juga berdiam di dalam tubuh ilahi, tubuh jasmaniah. Jadi tidak bisa secara implikasinya bahwa Allah menegaskan bahwa sepenuhnya hadir di dalam eksistensi historikal dan material yang adalah Yesus itu. Jadi bukan lagi berbicara mengenai perbandingan dikotomi Yesus rohani melawan keilahian Kristus, bukan, tapi kedua ini adalah satu. Jadi ini adalah sebuah inkarnasi yang memang bukan menurunkan kualitas kealahannya, tapi perwujudan. Lalu kemudian yang perlu kita bahas berikutnya adalah kenapa 9 dan 10 ini bersambungan. Jadi implikasi secara teologis dan jelasnya adalah ketika kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus. Dan kita, di dalam ayat 10 ya, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Artinya apa? Tidak perlu lagi kemana-mana lagi kita mencari atau berusaha mendapatkan Allah. Walaupun kealahan yang kita dapatkan, nah barulah kealahan yang dalam tanda kutip berbeda dengan kealahan Kristus. Karena kita tidak menjadi esensi Allah. Tapi kita punya communion, hubungan, partisipasi dengan kealahan. Dan itulah yang ada. Sehingga kalau kita bisa bilang fungsi polemikal ataupun fungsi apa yang Paulus mau sampaikan adalah dia menentang. Jadi ada kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di jemaat di Kolose ini kalau kita melihat dari ayat ini adalah bahwa orang itu berpikir mengenai ada mediasi. Tapi mediasi oleh siapa? Oleh malaikat. Makanya ada soal penyembahan kepada malaikat-malaikat. Lalu kemudian mungkin ada hierarki kosmis. Ya tentu kalau hierarki kosmis ya tentu ada Allah, lalu ada malaikat, lalu ada manusia. Tapi mungkin di dalam ini mungkin ada pembagiannya. Mungkin Allahnya ada di atas, Allahnya ada sedikit di bawah, Yesus sedikit di bawah Allah. Ataupun tahapan-tahapan rohani supaya kita bisa menaik. Allahnya 80%, Allahnya 90%, baru kepenuhan dapat 100%. Enggak. Paulus mengatakan seluruh kepenuhan Allah itu sudah ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada hierarki. Dan ketika kita tersambung, terhubung, dan juga dipenuhi di dalam Allah, maka kita pun juga tidak perlu mencari perantaraan yang lain. Dan tidak berada di dalam sebuah
apa ya, pencarian tahapan-tahapan rohani yang ya bisa sebagian, bisa sepenuhnya, bisa setengah gitu ya. Jadi tidak perlu menjadi pertapaan, menjadi seorang apa ya, rahib-rahib di padang gurun sana supaya apa? Untuk naik level secara kerohanian. Nah, jadi Paulus ini mengatakan ya bahwa kalau Kristus itu adalah kepenuhan Allah dan kepala daripada semua kuasa, ya tadi kalimat terakhir dalam ayat 10-nya, maka ya mencari otoritas, perlindungan ataupun kepenuhan di tempat-tempat lain adalah sebuah ataupun akses rohani di tempat lain itu bukanlah artinya kita rendah hati, kita lagi mau apa ya, berusaha, bukan, tapi malah sebuah penolakan terhadap kristologi daripada Yesus itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan implikasinya adalah apa? Ya keselamatan itu bukanlah penambahan. Jadi bukan ada seorang manusia kita lalu kemudian ditambah, bukan, tapi berpartisipasi. Kenapa? Begitu kita berpartisipasi dengan Allah, seluruh kepenuhannya itu sudah langsung dapat kita akses. Bukan kita bertambah dulu, dapat dulu ininya, enggak begitu. Paling tidak di dalam pemahaman Paulus ini. Oke, dan mengenai gambar itu kita sudah pernah bahas ya di awal-awal dari pelajaran triwulan ini, dan kita perlu mengerti bagaimana Paulus menyatakan tentang Kristus baik di dalam kitab Filipi dan juga di kitab Kolose, terutama mengenai keutamaan Kristus. Oke. Kalau kita baca mulai dari ayat selanjutnya ya, dari 11 sampai ke 15, kita akan menemukan beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Paulus, yaitu Paulus berbicara mengenai sunat di ayat yang ke-11, lalu di ayat 12 bicara mengenai baptisan, lalu 13 kembali disebutkan mengenai sunat, lalu 14 surat hutang dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, ada hal-hal yang Paulus sebutkan di sini, ini sebenarnya apa maksudnya, Kak Stella? Oke, kalau berbicara tentang Paulus menyebutkan tentang sunat, baptisan, surat hutang, itu artinya kalau kita kembali melihat kepada firman Tuhan ini, bahwa hanya lewat salib dosa kita diampuni untuk memulai satu kehidupan yang baru itu bersama dengan Yesus. Aku lihat ini adalah sesuatu yang dulu mereka lakukan, tapi mereka tidak tahu sebenarnya untuk apa gitu kan. Dulu cuma dibilang, kalau bayi hari ke-8 ya, harus disunat, dibaptis dan segala macam. Tapi mereka tidak tahu makna sebenarnya, dan ternyata itu semua mengarahkan kepada Yesus. Jadi diberikan kembali gambaran itu yang adalah upacara atau kebiasaan yang mereka dulu lakukan terus, dan sekarang penggenapannya sebenarnya apa. Jadi ketika sunat dibilang bahwa itu dulu tanda perjanjian lama, sekarang makna rohaninya adalah ketika kita meninggalkan keberdosaan kita gitu, dari hati, sunat hati. Yang kedua, baptisan yang artinya tadi dibilang, sudah jelas ya di ayatnya dibilang kamu dikuburkan, dan dalam baptisan dibangkitkan oleh kepercayaan. Jadi itu sebagai gambaran bahwa kita mati bersama Kristus dan bangkit dengan hidup yang baru. Kemudian surat hutang bukan hutang dalam arti sebenarnya, tapi hutang moral manusia yang kita sendiri tidak bisa bayar gitu, karena kita tidak sanggup, kita adalah miskin, buta telanjang, tidak sanggup membayar hutang moral itu, tetapi ada yang sanggup membayar, yaitu Yesus. Dan ketika dipakukan ke kayu salib itu menyatakan bahwa Yesus sudah membayar semua hutang-hutang itu, dan makna dari tradisi-tradisi itu gitu sudah digenapi oleh Yesus ya, sehingga sesuatu yang tadinya menghukum kita tidak lagi menghukum kita gitu. Yang tadinya diharuskan dan kita akan dihukum kalau tidak melakukannya, tetapi itu sekarang sudah digenapi oleh Yesus. Jadi secara keseluruhan itu menyatakan kepada Yesus, dan Yesus adalah karya keselamatan itu adalah karya Yesus, bukan ritual manusia. Amin. Dan ini penting untuk kita bahas karena ini menjadi latar belakang ya, atau bagaimana secara konteks kita akan baca nanti yang 16 dan 17. Pendeta.
Masih di 11 Masih di sampai 16. 11 sampai 15. Oke, jadi ketika berbicara mengenai sunat, itu kan adalah sebuah tanda identitas. Ya. Yang pertama kali diberikan kepada Abraham sebagai tanda perjanjian bahwa sekarang ini sudah menjadi umat, menjadi umat bangsa pilihan. Sehingga kalau di dalam perjalanan bangsa Israelnya, orang dari luar yang bukan Yahudi tidak boleh ikut Paskah, perjamuan Paskah, kecuali dia sudah disunat, gitu kan. Dan yang menariknya adalah orang sering mengatakan baptisan ini adalah pengganti sunat. Kan? Karena ya baptisan itu sekarang adalah tanda orang berpartisipasi di dalam menjadi bagian daripada pengalaman yang Yesus miliki, yang sudah mati lalu bangkit. Kita juga mati bangkit sehingga kita sekarang menjadi bagian daripada identitas daripada yang Yesus lakukan, gitu kan, partisipasi di dalam kisah Kristus. Nah, di dalam sunat yang pertama kita bisa bilang oke, sekarang yang literal itu tidak perlu lagi, yang penting yang yang rohaninya. Nah, tapi kalau baptisan, masih. Jadi seolah-olah ada yang simbol yang satu sudah hilang digantikan dengan simbol yang berikutnya, gitu kan. Lalu kemudian, tapi agak berbeda simbol ini karena simbol yang kedua soal baptisan ini menggambarkan sebuah proses yang terjadi. Yaitu memang orang harus meninggalkan kehidupannya yang lama dan bangkit kembali. Nah, kalau dia menjadi disunat itu agak sedikit berbeda karena dia adalah identitas etnis tadinya kan. Nah, dia mau menjadi Yahudi ya udahlah, tidak bisa karena dia bukan orang Yahudi ya udahlah, paling tidak apa yang samanya yaitu sunatnya gitu. Tapi kalau baptisan mengatakan bahwa saya sudah meninggalkan kehidupan lama. Jadi itu masih ada. Lalu kemudian surat hutang. Nah, surat hutang ini kan adalah hal-hal yang mendakwa. Kalau dibilang kan pelanggaran menghapus hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Jadi ada hal-hal, aturan-aturan yang memang menjadi sebuah tuntutan ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah lingkungan. Ya misalnya orang apakah dia perlu dipelonco, apakah dia harus ikut ADART, apa segala. Dan ini ada. Dan ketika surat-surat hutang itu belum menjadi surat hutang lah, masih menjadi peraturan, ya ini harus kamu lakukan. Tapi kalau kamu tidak bisa, apa? Artinya kan menjadi kewajiban yang tidak kamu bayar. Nah, ini kan berarti menjadi hutang. Dan hutang-hutang ini bagaimana? Apakah masih perlu kita coba kejar dan bayar, ya gali lubang tutup lubang dengan kebaikan, dengan apa segala supaya kita bisa menghapus atau apa? Nah, di sini Paulus mengatakan, oke, semuanya itu sudah dipakukan di dalam kayu salib. Jadi maksudnya mungkin bukan dibatalkan dalam arti itu sudah tidak berlaku lagi, tapi lebih kepada tuntutannya itu sudah dibayarkan. Kenapa? Jadi kan maksudnya kalau ada hutang dihapuskan. Ya oke, hutangnya dihapuskan. Tapi kerugian ini siapa yang tanggung? Gitu kan? Ya. Nggak bisa kita bilang oke, hutang ini maksudnya di write off gitu kan. Boleh di write off, tapi berarti kan ada yang membayar. Nah, bayarannya apa? Ini bayarannya adalah Kristus itu. Dan ketika Yesus melakukan hal ini, dia juga secara langsung membuat sebuah kemenangan yang final terhadap ini pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Karena mereka kan mengatakan berbagai macam hal mengenai Allah. Baik dari karakternya, baik dari soal hukumnya, kasihnya, keadilannya, segala sesuatunya gitu ya. Kita jangan pernah lupa bahwa sebenarnya yang sedang dipertanyakan itu bukan manusianya, tapi Allahnya. Allah yang seperti apa? Dan ketika salib ini menjawab, oh ini ternyata Allah yang seperti ini. Gitu kan. Jadi semua argumen daripada Paulus paling tidak dalam ayat 11 sampai 16 ini bermuara kepada bahwa melalui identifikasi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, Allah bukan hanya mengubah siapa kita, tapi juga menghancurkan status hukum lama yang mendakwa, yang menuntut kematian, dan memang tuntutan itu sudah dipenuhi dengan Kristus, sehingga apa? Meruntuhkan seluruh sistem kuasa pendakwaan daripada ya tentunya setan dan yang mengatakan ya Allah itu tidak adil kalau manusia itu diampuni. Allah itu tidak kasih kalau manusia tidak diampuni. Nah, jadi gimana ini? Dengan ini terjadi, dua-duanya itu diruntuhkan. Jadi kira-kira tuntutan hukum itu kadang-kadang kita berpikir tuntutan hukum itu terhadap kita. Ada bagiannya. Tapi yang lebih lagi tuntutan hukumnya adalah kepada Allah itu sendiri. Jadi jangan kira kita yang harus membayar hutang. Enggak, Allah yang harus membayar hutang. Hutang kepada siapa?
Ya, mungkin kepada setan sendiri loh. Kalau manusia dihapuskan, kenapa saya dihukum? Berarti kau atau mungkin seperti itulah. Dan itu yang terjadi. Paling tidak coba untuk disampaikan di dalam 5-6 ayat ini. Oke, menarik sekali nih penjelasannya karena ini menjadi dasar nanti ya ketika kita akan belajar di 2 ayat selanjutnya di ayat hafalan kita 16 dan 17. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, ini Ade dan Castella pernah nggak sih dikasih ayat ini gitu dan dikatakan bahwa ini udah Jangan nggak hakimi aku. gitu. Makan Ini udah nggak berlaku lagi karena Kristus sudah datang. Ini adalah bayangan Kristus. Jadi tidak perlu lagi hari Sabat, tidak ada lagi makanan minuman yang tidak diperbolehkan. Kita langsung aja ke Pendeta Wilson. Seperti apa sih kita menafsirkan dengan tepat ayat ini? Jadi ketika dua hal. Pertama, ketika kita bicara mengenai ayat 16 kan dikatakan jangan kamu menghakimi mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ada 2 cara di mana hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat ini tidak perlu dilakukan lagi. Yang satu adalah ketika orang itu sudah lagi bukan menjadi bagian daripada umat Allah. Dia menolak. Okay. Ya, kalau itu referensinya ada di dalam Hosea pasal 2 ayat 11 dikatakan mana nih? Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Sama kan ayat ini. Tapi itu di dalam konteks bahwa Allah menolak bangsa Israel. Ya tentunya karena mereka berdosa, karena mereka tidak mengikuti apa segala macam. Jadi itu dihentikan. Jadi nggak apa-apa kalau orang nggak mau dihakimi atas hal itu dan tidak mau melakukan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu akan dihakimi oleh hal yang lain. Kamu bukan lagi umat Allah, karena kalau umat Allah yang di dalam bayangan ini ya kamu harus melakukan ini. Kalau kamu menolak menjadi umat Allah, ya tidak apa-apa. Tapi berarti bagianmu adalah dibinasakan atau gimana gitulah. Tapi cara yang kedua adalah ketika kita melihat kepada bagian selanjutnya, ayat 17 itu. Ya. Semuanya ini adalah bayangan daripada apa yang akan datang. Jadi soal kedatangan, ini adalah sesuatu yang penting. Antara kita tidak datang, makanya kita tertolak, atau ada yang datang, yang menggenapi. Dan di dalam hal ini, mungkin kalau di dalam konteks daripada ayat 11-15-nya kan, karena di dalam ayat 16 dikatakan karena itu. Ya, artinya ini jawaban terhadap yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih kepada fokus kepada karena Kristus sudah datang, maka yang menjadi bayangan, yang menjadi hal-hal yang berupa ritual, apa yang menjadi sebagai penanda-penanda jasmaniah yang mungkin kalau orang zaman dulu perlu ada yang dilihat supaya tetap pikirannya teringat. Semuanya itu kan diwujudkan dalam bentuk paling tidak secara budaya, secara bangsa dengan ritual-ritual ini. Tapi ritual-ritual ini kan menuju kepada sesuatu. Karena di dalam diri mereka sendiri itu nggak ada artinya. Menyembelih anak domba, darah dipercak-percik, lalu mereka meniup-niup trompet, apalah itu gunanya semua. Lalu mereka diam di dalam kemah, lalu ada lagi mengayun-ayunkan hasil panen, hasil daun hasil panen, tiup-tiup trompet, apalah itu gunanya. Nggak ada semuanya. Tapi itu ketika kita lakukan mengingat, nanti akan ada yang datang. Nanti akan ada sesuatu yang terjadi. Dan ketika sesuatu itu terjadi, ya berarti kan sudah selesai. Tetapi ada yang masih menghakimi. Kok kamu kenapa nggak masih melakukan hal ini? Kok kamu masih nggak begini? Kenapa kamu masih nggak disunat? Ini kan menjadi pertentangan besar kan di dalam konsili pertama Yerusalem di dalam Kisah pasal 15 kan mengenai darah, mengenai sunat lah yang paling utama gitu kan. Itu adalah penghakiman seperti itu. Dan Paulus mengatakan karena ayat 11-15 itu sudah terjadi dan kepenuhannya sudah ada di dalam Kristus, penggenapannya sudah ada, ya jangan ada lagi yang menghakimi mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Karena makanan dan minuman itu masuk bukan dalam arti makanan dan minuman umum, tapi makanan dan minuman yang berkaitan dengan
perayaan-perayaan ini. Apa yang harus dimakan pada saat perayaan, berapa banyak, harus diapain. Nah, ini berbicara mengenai hal ini. Bukan makanan minuman secara umum. Jadi konteksnya adalah demikian. Sehingga ketika kita bisa menjawabnya, kalau apalagi berbicara ya konteksnya dalam hari Sabat mingguan dalam satu pekan, mungkin salah satu cara yang paling menjawab adalah, oke, kalau itu adalah bayangan terhadap apa? Kalau ritual, bulan baru, hari raya itu jelas bayangan. Bahkan di dalam secara eksplisit dikatakan ya, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Ya, anak domba kan ya, mereka membawa domba selalu, lalu kemudian ketika Yohanes Pembaptis menuju kepada Yesus, udah jelas apa yang menjadi bayangan dan pengenapannya itu apa. Tapi kalau kita bicara mengenai hari Sabat mingguan dalam satu kan hari ke-7, ya harus bisa dijelaskan. Ketika dibuat, ini adalah sebuah bayangan menuju kepada apa, lalu pengenapannya apa dan bagaimana. Itu kan ini sepertinya, jadi ini adalah dua kategori yang berbeda, dua hal yang berbeda. Hari Sabat perayaan dengan hari Sabat mingguan. Jadi kalau mau menjawab paling tidak dalam concern hari Sabatnya adalah seperti itu. Lalu kalau menjawab makanan dan minumannya, mungkin ya makanan dan minumannya adalah dalam konteks yaitu tadi hari raya, bulan baru, dan hari-hari Sabat ini. Sehingga satu paket, bukan dalam arti makanan halal dan haramnya. Jadi kalau kita bisa menjawabnya kira-kira seperti itu. Karena apa? Di dalam ayat 18-nya juga dikatakan, jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagungkan dan maksudnya dalam arti menghakiminya itu adalah bukan supaya kenapa kamu masih lakukan itu, tapi menghakimi adalah kenapa kamu tidak lakukan. Beda dong. Kalau ada misalkan zaman sekarang nih, orang mengatakan, kenapa kamu masih berhari Sabat? Tapi kalau pada saat itu, penghakimannya adalah kenapa kamu tidak berhari Sabat? Kenapa kamu tidak melakukan perayaan? Jadi beda gitu loh konteksnya kalau mengatakan, ini adalah di zaman sekarang ini, makanya kalian ini, kenapa kalian masih ada orang yang menghakimi, kenapa kalian jadinya tidak berhari Sabat gitu ya. Ini adalah suatu hal yang berbeda karena konteksnya pada saat itu orang-orang berhenti merayakan, ada orang yang menghakimi. Nah, kalau kita kan kita masih melakukan, tapi kok malah disuruh jangan. Nah, ini jadi berbeda gitu loh. Apalagi dalam hari Sabatnya. Oke, walaupun agak sedikit banyak ya informasi yang kita bisa dapatkan dan tapi paling tidak kita bisa menggarisbawahi bahwa kita tidak tahu, atau bahkan buku sekolah Sabat kita katakan para sarjana Alkitab tidak sepakat dengan apa sebenarnya masalah yang dibahas Paulus di sini. Tapi pada saat itu bahwa Paulus mengirim surat kepada jemaat Kolose, ada satu masalah dan ada nasihat yang diberikan oleh Paulus. Nasihatnya tadi seperti pendeta sudah jelaskan mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru atau hari Sabat, itu mengenai apa yang akan datang. Jadi hukum-hukum upacara, perayaan-perayaan. Dan kalau di sekolah Sabat kita dikatakan makanan minuman mengacu pada persembahan makanan minuman yang dibawa orang Israel ke bait suci. Dan itu berhubungan dengan perayaan-perayaan. Dan kalau kita secara teliti juga membaca mengenai perayaan-perayaan yang di Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa hari Sabat itu berhubungan juga dengan perayaan. Jadi ada hari Sabat atau hari yang dijadikan istirahat, hari yang dijadikan di mana orang Israel itu harus berhenti, walaupun itu bukan hari Sabat ke-7 atau hari Sabat mingguan gitu. Seperti itu ya pendeta ya. Dan hari rayanya dijadikan sebagai hari Sabat. Yang ada 3 hari raya. Kalau tidak hari pendamaian, lalu kemudian ada 2 lagi yang ketika hari raya itu dilakukan, itulah hari Sabat. Jadi hari raya ini adalah Sabat tahunan, bukan Sabat mingguan. Iya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, karena disatukan dengan hari raya, bulan baru, dan ataupun hari Sabat, ini adalah mengacu kepada hari Sabat yang upacara-upacara itu gitu. Jadi bukan hari Sabat satu minggu, satu pekan yang hari Sabat ke-7 lah yang mulai dari Eden, yang tidak ada hubungannya gitu dengan upacara-upacara ini sebenarnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, kalau begitu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan nih mana yang memang upacara atau hukum-hukum yang adalah bayangan dari apa yang harus datang dan wujudnya adalah Kristus dengan hukum yang tetap ada dari kekekalan sampai kekekalan. Adek. Sepertinya tadi sebagian sudah disampaikan sama pendeta ya, bahwa ada upacara-upacara yang apa nih maknanya? Oh, ini adalah bayangan yang ternyata digenapi oleh kedatangan Kristus gitu. Contoh tadi korban sembelihan, bahwa akan ada yang menjadi korban yang sebagai penebus dosa sehingga mereka tidak perlu lagi melakukannya. Ritual bait suci dari awal sampai akhir, dari masuk ke gerbang, pembasuhan, dari korban sembelihan, pembasuhan sampai di dalam, semuanya ada maknanya, ada bayangannya. Kemudian sistem imam juga di dalamnya, itu adalah semuanya mengarah bayangan menuju yang mengarahkan kepada Kristus, yang adalah penggenapan semuanya, bahwa Kristuslah yang mati menggantikan kita dosa, kemudian kita dibaptiskan, dan Yesus juga sebagai imam. Itu semua upacara-upacara yang mengarah kepada Yesus, sehingga itu ketika Yesus datang, mati, bangkit, itu tidak lagi perlu dilakukan karena sudah digenapi semua. Tetapi ada hukum-hukum yang bukan bayangan atau tidak mengarah kepada penggenapan. Contoh ada hukum moral. Ada 10 hukum. Itu ada menyatakan siapa Allah, dan itu berlaku bukan hanya saat itu, tetapi sampai kekekalan gitu, berlaku sepanjang masa. Tidak tergantung entah itu budaya Yahudi atau budaya non-Yahudi, tapi itu adalah hukum moral yang menyatakan siapa Tuhan, dan masih dilakukan sampai sekarang. Oke. Mungkin kalau dari saya ini, mungkin sudah dijelaskan semua tadi, tetapi dari semua tuntutan hukum yang memerlukan, dari semua tuntutan hukum, ini memerlukan korban yang telah digenapi, yaitu oleh kematian Yesus sendiri. Dan kematian Yesus itu dibuktikan itu kematiannya itu di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa korban. Kalau dulu bangsa Israel ketika orang melakukan dosa, mereka harus bawa domba untuk bawa ke bait suci untuk buat korban. Tetapi ketika sudah digenapi, kematian Yesus di kayu salib itu sudah menggenapi semuanya, kita tidak perlu lagi bawa korban seperti itu. Contoh yang simpel, di 1 Yohanes 1 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi, kondisi saat ini kita, ketika itu sudah digenapi, ketika kita melakukan dosa, yang perlu kita lakukan hanyalah datang berdoa dan meminta ampun. Minta ampun sungguh-sungguh dan tunjukkan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi seperti tadi adik juga sudah sempat katakan ada hukum ya. Jadi selain yang tadi tuntutan hukum-hukum itu ada, jadi perlu kita ketahui bahwa ada 4 hukum lain selain hukum upacara itu, yaitu hukum moral, yaitulah 10 hukum, kemudian hukum kesehatan. Nah, contoh seperti ya makanan haram dan halal, dan bangsa Israel itu ada mereka diajar itu tentang kesehatan, di mana ketika buang hajat itu harus keluar dari perkemahan. Kemudian ketika buang air besar, kecil itu harus ditimbun. Seperti itu. Kemudian yang contoh berikutnya juga hukum kesehatan adalah ketika ada yang terkena kusta. Yang terkena kusta itu harus dikarantina di luar perkemahan. Kemudian ada yang namanya hukum alam. Contoh untuk kita saat ini, ya beberapa waktu yang lalu kita tahu bersama ya, kondisi Jakarta, dan saya secara pribadi, kami juga kena impact yang begitu besar. Itu akibat dari pelanggaran akan hukum alam, di mana sampah-sampah tidak dibuang pada tempatnya, hanya ditimbun. Akhirnya kami pun air sampai sepinggang ya, jadi tidak punya akses untuk keluar kemana-mana, dan itu pertama kali saya mengalami
banjir dan ya ternyata kebagian juga banjir Jakarta ya. Ya itu salah satu contoh pelanggaran akan hukum alam. Kemudian contoh yang sekarang ini, berapa waktu juga yang lalu kita melihat bahwa contoh yang sangat betul-betul menyedihkan sekali yang kita lihat bersama itu terjadi di Sumatera. Kita lihat bahwa banyak penebangan hutan yang terjadi kan di sana, maka terjadilah banjir bandang yang bukan hanya banjir yang kita bisa lihat, tetapi kita bisa melihat saudara-saudara kita banyak yang menjadi korban akibat akan pelanggaran hukum alam. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Mungkin supaya bisa menjembatani juga, ini tidak harus berlawanan antara hukum-hukum yang sementara dengan hukum yang kekal. Dalam arti begini, hukum-hukum yang sementara itu juga dilakukan berdasarkan hal yang kekal. Tetapi ketika circumstancesnya berubah, situasi, kondisi, peruntukan, tujuan, konteksnya berubah, hal yang dilakukan juga berubah. Mungkin contoh yang paling sederhana, tadi seperti sudah disinggung, antara sunat versus baptisan. Ya mungkin zaman dulu, ya itulah tanda bagaimana seseorang masuk ke dalam menjadi sebagai umat Allah. Oh ya dia disunat, gitu kan? Sekarang tidak lagi, tapi yang dilakukan adalah baptisan. Tapi prinsipnya kan sama, perlu ada sebuah break gitu ya antara yang sebelum dan sesudah. Sebelumnya kamu bukan umat yang percaya atau mengenal Allah, tapi setelah ini kamu mengaku mendeklarasikan dirimu sebagai pengikut Tuhan. Apa yang dilakukan? Oh ini. Gitu ya. Dulu ada sunat, sekarang ada baptisan. Tapi apakah dua hal ini adalah hal yang berbeda? Berbeda secara aktual. Tapi secara prinsip kan sama. Dan kita kalau bicara soal antara hukum yang kekal dengan hukum yang sementara, karena kita perlu juga melihat fase ini, gitu apa maksudnya melihat sisi ini, bahwa ini bukanlah mengatakan Allah itu berubah-berubah. Oh tadinya begini lalu begini kok sepertinya suka-suka. Bukan, karena ada dasar, ada benang merahnya terhadap kenapa hal ini dilakukan. Itu di satu sisi adalah seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga hal yang secara arbitrari memang Allah tetapkan. Kenapa? Untuk menjadi tanda. Kita kadang-kadang jangan juga terlalu berfokus, oh ini loh manfaatnya, mengapa Allah mengatakan hal ini? Oh karena ada manfaat kesehatannya, ada manfaat praktikalnya, ada ini. Jadi seolah-olah hukum itu harus ada manfaatnya, tapi ada hal-hal yang nggak ada gitu loh. Belum kelihatan. Atau nggak ada? Oke lah, bisa jadi belum kelihatan. Kalau gitu kelihatannya kapan? Nanti di surga baru kelihatan. Nah, jadi kadang-kadang kan, tapi ada yang memang ya udah secara arbitrari Allah katakan apa? Apa tandanya bahwa misalnya contohnya kalau di zaman sekarang lah gitu ya, ada orang pakai cincin. Apa ini manfaat pakai cincin kawin? Ya, ini bukan dalam arti kita menentang atau menunggu cincin kawin, kan sebenarnya nggak ada manfaatnya, tapi hanya sebagai tanda bahwa orang itu sudah menikah, gitu kan? Sehingga orang yang lihat udah nggak bisa lirik-lirik lagi. Sehingga ketika dia jalan-jalan keluar kota atau lagi tugas keluar kota, dia pakai cincin kawin, ya dia juga nggak bisa sembarangan karena orang tahu dia sudah menikah. Nah, jadi perlu juga yang seperti itu. Begitu. Oke, ini sebenarnya seru banget, tapi kita harus batasi karena waktu juga yang memisahkan. Kita boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita. Jadi kalau di dalam pelajaran kita pada pekan ini kan sebenarnya kan judulnya adalah apa nih? Sempurna gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, tapi ini komplit gitu ya, lengkap, selesai, penuh. Semuanya itu penuh lengkap di dalam Kristus. Baik itu kepenuhan keilahian, baik itu penggenapan daripada nubuatan-nubuatan, janji-janji, daripada ritual-ritual bait suci yang menunjuk kepada Kristus, itu semua sudah lengkap di dalam Kristus. Dan ketika kita memahami hal ini, maka yang akan kita lakukan adalah, oke, kalau Kristus itu sudah benar-benar Allah dan saya terhubung dengan dia, bagaimana saya harus hidup? Ini bicara soal secara moral. Lalu kalau Kristus itu sudah menggenapi seluruh tuntutan-tuntutan hukum ini, apakah saya masih perlu untuk melakukan tata cara, upacara-upacaranya? Nah, kalau gitu bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan haram halal? Bagaimana dengan hari Sabat? Nah, ini masuk ke yang mana? Ini masih masuk ke bagian yang pertama. Karena kepenuhan Yesus itu dalam Allah, maka kita tetap beribadah kepada Allah. Apa tandanya? Ya, hari Sabat, gitu kan sebenarnya seperti itu. Jadi itu tidaklah dipakukan ataupun dipalangkan juga. Jadi intisari daripada pelajaran kita pekan ini, bagaimana kepenuhan, kelengkapan, keseluruhan yang ada dalam Kristus itulah yang memampukan kita dan mengorientasikan ulang cara kita
untuk supaya bisa hidup tertib. Nah, tadi kan dibilang di dalam Tuhan. Oke, terima kasih banyak Pendeta Wilson, Kak Stella dan juga adik kita sudah berdiskusi. Kiranya pelajaran ini bisa menambah pengetahuan, tapi bukan cuma sebagai informasi ya, tapi dapat kita lakukan dan dapat kita hidupkan. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita di pekan ini ataupun triwulan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Leroy Pakpahan. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Desli Koni. Banyak orang yang saya dengar memberikan argumentasi bahwa keilahian Yesus tidak valid karena ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bagaimana Alkitab menjelaskannya? Masa? Ya, karena ditanya bagaimana Alkitab menjelaskannya, bukan kita menjelaskannya, bukan. Yang perlu dicatat pertama kali adalah bahwa cara Alkitab memberikan penjelasan tentang Yesus adalah Tuhan, atau klaim bahwa apakah pernah Yesus mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, maka begini, cara dia menyampaikan atau Alkitab menyampaikan itu ada namanya, disebut, ini pakai istilah agak lebih lebih tinggi ya, namanya inklusif teologis. Bukan seperti gaya orang modern yang pakai slogan secara modern. Aku Tuhan, enggak gitu kan? Karena ya perlu diingat bahwa Alkitab itu kan tidak dicatat seperti misalnya kalau bicara tentang Allah hanya di kitab Kejadian, baru kitab Keluaran, Penciptaan, kira-kira begitu. Tidak, tapi itu di mana-mana. Nah, coba kita lihat dulu beberapa bagian ya. Tapi terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Desli. Nah, perlu yang pertama selain tadi yang saya bilang tadi inklusif teologis tadi adalah bahwa Alkitab ini kan dicatat in the context of Judaism. Ya kan? Nah, artinya ini disampaikan dalam pengertian kepada konteks orang Yahudi pada abad pertama. Khususnya untuk perjanjian baru. Nah, lalu kemudian perhatikan bagaimana inklusif teologis tadi dalam menjawab atau memastikan memberikan klaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama contohnya, Yesus menggunakan istilah aku adalah. Nah, pada waktu itu perjanjian baru belum ada. Ya kan? Pada waktu Yesus berkata itu. Yang ada adalah perjanjian lama. Dan Yesus pada waktu menyampaikan itu, orang Yahudi manapun pasti tahu itu merujuk kepada Yahweh. Karena hanya dia yang mengatakan aku adalah, aku ada. Ya kan? Nah, jadi dengan demikian ini adalah klaim yang luar biasa. Lalu kemudian dalam Injil Yohanes 8 ayat 28, boleh lihat? Itu istilah yang dipakai ya. Yohanes. Dan dia sebut nama Bapak orang Israel itu ya. Yohanes 8 ayat 58. Oke, saya bacakan Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya. Dan ini bukan bicara soal pre-existence bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Tapi penggunaan istilah yang dia gunakan, aku adalah, aku ada, itu merujuk kepada Yahweh yang sebut kepada Musa, aku ini dia. Nah, lalu kita lihat dalam reaksinya, ya ketika dia mengutip Keluaran 3:14, maka orang Yahudi yang mendengar itu bereaksi bukan? Dan berencana mau merajam dia. Kenapa? Karena mereka tahu itu klaim keilahian. Ya toh? Lalu kemudian yang kedua mungkin ya, karena ini ditanya Alkitab bagaimana menjawabnya ya. Bagaimana Yesus menerima penyembahan? Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan terima itu. Contohnya dalam Yohanes 20:28. Ini masih Yohanes ya. Belum kitab yang lain. Yohanes 20:28. 20 ayat 28. Dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu reaksinya?
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ditegur adalah apakah kata-kata dari si Thomas atau apa namanya, oportunisnya dia. Ini kan sudah dilihat baru percaya begitu. Kan Yesus tidak menyangkali sebutan itu. Tuhanku, Allahku katanya. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak protes apa yang disampaikan itu. Dia terima perkataan itu. Berarti dia Tuhan. Lalu kemudian dalam kesaksian para rasul. Ya walaupun ini bukan langsung Yesus mengatakan, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu ditulis berdasarkan pengilhaman. Kolose 2:9 contohnya. Kolose pada pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Kolose 2:9. Ini ayat berat ini ya. Ini ayat yang seringkali diulang-ulang di dalam di dalam pelajaran sahabat kita. Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia, maksudnya siapa dia nih? Yesus Kristus. Jadi gini, tidak ada orang, kita agak berhenti sedikit sini ya. Ada banyak orang punya konsep bahwa waktu sebelum berdosa, manusia bisa lihat Allah. Tapi Yesus pernah berkata, dalam Yohanes juga, bahwa tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Yohanes punya tulisan, Yohanes pasal 1 ayat 18 itu ya. Tetapi anak atau Yesus. Tapi ingat, ketika dibicarakan anak sebagai subjek, predikatnya bukan melihat Allah, tetapi dialah yang menyatakannya. Ada banyak orang salah baca itu ya. Karena itu dua kalimat sebenarnya. Jadi bukan sedang mengatakan, oh Yesus melihatnya. Tidak, dia sedang berkata bahwa Yesus itu yang menyatakannya kepada kita. Jadi artinya, tidak ada orang yang melihat Allah. Baik pada waktu dia belum berdosa maupun setelah berdosa. Jadi kata-kata yang menyebutkan bahwa seperti kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Tunggu, lihat Allah di situ maksudnya manifestasi Allah. Artinya itu teofani, begitu ya. Jadi kira-kira demikian. Jadi ini yang kita mau lihat bahwa Allah itu dalam pernyataannya juga menyampaikan keilahian atau kealahan Yesus, Alkitab. Oke, terima kasih banyak pendeta. Wah, ini sepertinya kalau waktu kita lebih panjang bisa lebih panjang diskusinya, tapi kita melihat bagaimana Alkitab itu ditulis dengan latar belakang yang mungkin sebagai orang awam kita tidak mengerti, tapi orang Yahudi pada saat itu mereka sangat mengerti. Dan pertanyaan selanjutnya ya pendeta ya, datang dari Alicia. Pendeta izin mau bertanya, dalam Kolose 1 ayat 18 dikatakan Yesus adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Bagaimana aplikasinya dalam gereja di zaman Paulus dan perbandingannya juga dengan gereja di zaman sekarang. Sedangkan kita tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Dan biasanya dalam jemaat ada orang-orang tertentu atau pendetanya yang berpengaruh untuk mengambil keputusan-keputusan. Baik. Kita pakai neutral ground ya. Saya harap ini si Alicia tidak sedang mengalami kekecewaan ya di dalam jemaat dan melihat ini seolah-olah kita sudah lari ini ya dari rencana Tuhan. Ingat, di zaman rasul-rasul juga, artinya gereja mula-mula itu kebanyakan tidak lihat Yesus lagi. Tapi mereka melihat rasul-rasul sebagai artinya orang pertama ya. Jadi kesaksian pertama yang melihat Yesus langsung. Tapi setelah itu juga ada gereja yang ngaco ya, ada yang tidak gitu ya. Termasuk di dalam Yesus. Jadi artinya begini, kita tidak bisa membandingkan diri kita, karena Yesus tidak ada hadir secara fisik kita lihat, lalu kemudian kita oke. Oh enggak, di zaman itu pun banyak persoalan. Bahkan Yesus kan disalib. Kan dilihat Yesus, tapi disalib. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa Yesus sebagai kepala tubuh yaitu jemaat ya. Dalam Rasul Paulus, ya tentu saja Kristus adalah otoritas tertinggi ya. Dan bukan penatua, bukan juga rasul, bukan. Karena rasul-rasul juga selalu berkiblat kepada apa yang dikatakannya. Kata-kata Yesus di dalam Perjanjian Baru belum ditulis waktu itu. Selalu mengacu kepada Tuhan dulu pernah bilang begini. Jadi mereka pun begitu. Lalu kemudian pada zaman sekarang, benar bahwa kita tidak melihat Yesus, tetapi ingat, dia tinggalkan sebuah bukan warisan saja, tapi legasi. Apa itu? Ini yang saya pegang ini. Alkitab ini. Jadi mengaculah kepada Alkitab. Jangan begini, ujuk-ujuk bilang, kita ini nggak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Firman yang mana kira-kira?
Lalu nggak dibaca kita. Pokoknya firman lah gitu. Ayat berapa? Jadi harus dipastikan bahwa ketika kita artinya kasih tuduhan ya, kita tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Yang mana? Ya, tetapi tentu saja juga para pendeta, para gembala, penatua juga harus benar-benar baca Alkitabnya. Dan aplikasikan itu berdasarkan konteks ya. Kemudian ada bahaya modern ini ya. Ketika ya kita harus sadari bahwa ketika orang merasa bahwa dia berpengaruh, maka sepertinya suara dia jadi 1000 lawan 5 orang gitu ya dalam komite misalnya kan 1000. Enggak gitu ya. Tetap harus mengacu kepada firman. Tapi jangan lupa bahwa Rasul Paulus juga memberikan nasihat bahwa hormati penatuamu, hormati. Tapi bukan lantas kemudian mengorbankan nasihat dan artinya arahan Tuhan ya. Jadi sekali lagi, walaupun Yesus tidak ada bersama dengan kita secara fisik, tapi ingat dia tinggalkan legasi Alkitab. Baca itu Alkitab. Ya. Makasih. Terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya, luar biasa teman-teman. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan yang teman-teman telah tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan ataupun pertanyaan mungkin yang di luar dari pelajaran kita Filipi dan Kolose, kami memiliki program tajam tanya jawab Alkitab bersama dengan pendeta Richard Sabuin, ataupun jika berhubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah pelajaran kami mengenai kesempurnaan, kelengkapan dan kepenuhan dalam Kristus ini boleh benar-benar kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh membawa perubahan yang baik dalam cara kami hidup, dalam cara kami berpikir mengenai Allah, dan bagaimana cara kami juga berrelasi dengan satu dengan yang lain. Beserta dengan kami semua, seluruh yang ada di tempat ini, maupun juga pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Dalam menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Ade, terima kasih Kak Stella. Kita sudah berdiskusi bersama, masih banyak yang kita bisa bicarakan mengenai firman Tuhan. Sepertinya waktu tidak cukup kalau misalnya kita mau untuk selalu belajar. Namun biarlah apa yang kita telah diskusikan, telah kita diterangkan, dijelaskan kepada pemirsa semua, dapat kita mengerti dan kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.